Sosok yang hebat, karismatik, dan memiliki pesona luar biasa di atas panggung. Lagunya yang tak habis dimakan zaman, pun juga gayanya yang eksentrik, adalah sajian komplit dari Freddie Mercury. Seorang minoritas ganda, berorientasi nyek-nyuel yang dianggap menyimpang, bergaya flamboyan, hingga kejeniusannya berkarya dalam musik. Begitulah cara lainnya menggambarkan seorang Freddie Mercury. Dia juga selalu mengidolakan Aretha Franklin dan Jimi Hendrix sebagai sosok inspirasi terhadap karir musiknya. Uniknya, dia pernah secara tidak sengaja mematahkan gagang mikrofon miliknya ketika awal karir dari Queen. Gagang mikrofon tersebut menjadi benda ikonik yang digunakan sepanjang karirnya bersama Queen. Oke, mari kita masuk ke inti pembahasan. Queen is not Queen without Freddie Mercury. Yuk kita gaskan! Freddie tidak pernah keluar dari bandnya. Lebih tepatnya, Freddie Mercury meninggalkan bandnya dan dia melakukan itu bukan disengaja. Freddie adalah orang yang mengangkat nama Queen melalui Killer Queen, lagu Queen pertama yang berhasil menembus pasar internasional. Lagu itu ditulis oleh Freddie, jadi secara tidak langsung band itu besar karena dirinya. Setelah Killer Queen, nama mereka semakin besar berkat We Are The Champion dan Bohemian Rhapsody yang lagi-lagi merupakan ciptaan Freddie. Queen pun menjadi mega band pada tahun 70-80-an. Namun, pada akhir tahun 80-an, media dikejutkan dengan perubahan tubuh Freddie. Ia terlihat sangat kurus dan berantakan, mempunyai jenggot padahal selama ini ia hanya berkumis. Media pun langsung bertanya-tanya dan menebak kalau ia sedang sakit. HIV adalah tebakan orang-orang. Hingga pada tahun 1991, Freddie Mercury akhirnya menulis surat untuk media. Isi suratnya kira-kira seperti ini. Hello dear, ini Freddie. Aku menulis ini untuk memberitahu kalian semua, terutama para fansku yang sudah mengkhawatirkan aku. Berita itu benar, aku sakit, AIDS. Tapi jangan khawatir darlings, aku bisa menghadapi ini semua. With love, Freddie. Surat itu ditulis Freddie dalam keadaan lemas di atas tempat tidur, dibacakan di depan seluruh media pada pagi hari. Faktanya, orang pertama yang Freddie beritahu tentang penyakitnya adalah para member Queen. Ia meminta kepada John, Roger, dan Brian untuk tidak memberitahu siapapun, cukup mereka berempat. Setelah penyakitnya semakin parah, barulah ia memberitahu pacarnya, mantan pacarnya Mary Austin, dan kerabatnya yang lain. Bersama, mereka menjaga rahasia dan selalu ada di samping Freddie. Beberapa hari setelah surat darinya dibacakan di depan media, ia meninggal. Seluruh dunia bersedih, sebagian masih tidak percaya ia meninggal secepat itu. Berita kematiannya pun menyebar di seluruh surat kabar dan berita. Sesuai permintaannya, ia dikremasi. Dan sesuai permintaannya juga, ia hanya ingin satu orang yang menyimpan dan mengetahui letak abunya. Dialah Mary Austin, perempuan kesayangan Freddie. Tentu saja 3 member Queen lainnya sangat bersedih. Freddie adalah segalanya bagi mereka. Orang yang selalu memberikan ide unik untuk lagu mereka dan sang pencipta lagu terbaik mereka. Tapi John Deacon, sang basis, adalah orang yang paling terpukul. Bahkan ia memutuskan untuk keluar dari Queen karena ia bilang, Queen bukanlah Queen tanpa Freddie. Roger dan Brian tidak bisa mencegah keputusan John. Sejak itu, John resmi keluar dari Queen. Tapi ia sempat kembali manggung dengan Queen saat mereka menggelar konser beberapa tahun setelahnya. Brian dan Roger berhasil memujuknya untuk kembali perform. Setelah konser berakhir, John pun berakhir dengan Queen. Bahkan ia memutuskan untuk benar-benar menghilang dari media. Memang, John adalah member yang paling dekat dengan Freddie. Freddie lah yang memilih John saat ia ikut audisi ketika Queen mencari basis. Di setiap kesempatan, John Deacon lebih sering terlihat bersama Freddie, dan karena itulah sekarang Queen hanya tinggal Brian dan Roger. Untuk menghormati Freddie, Brian dan Roger sepakat membuat nama band mereka, Queen plus Adam Lambert, karena seperti kata John, Queen is not Queen without Freddie. Semasa hidupnya, Freddie sangat baik dan ramah.
Dia suka bergaul dan banyak ngomong kepada orang lain. Freddie punya banyak teman. Secara mengejutkan, Freddie rendah hati, dan sikapnya yang sombong hanyalah kepribadiannya di atas panggung, tak lebih dari itu. Berikut ini adalah sejumlah contoh kebaikannya. Yang pertama, Tim Stovall adalah bassist asli Queen, tetapi pindah ke band lain karena kurangnya kesuksesan Queen. Band Queen popularitasnya meledak bertahun-tahun kemudian. Tim Stovall mengatakan bahwa dia tidak mungkin sakit hati karena kepribadian Freddie begitu luar biasa. Oke, lanjut. Pada suatu tur, gitaris utama Brian May sakit parah akibat hepatitis dan tidak dapat melanjutkan tur. Brian menjadi khawatir bahwa dia akan digantikan karena bassist John Deacon mengambil alih sebagai gitaris utama. Freddie sering mengunjungi Brian May di rumah sakit. Dia bahkan menuruti rekaman yang berisi solo gitar Brian sebagai jaminan bahwa Brian tidak akan diganti. Selain itu, Freddie adalah pembuat perdamaian dalam band. Dia menyelesaikan pertengkaran dan membuat kompromi. Dulu, Freddie dengan berani berada di antara Brian dan Roger saat bertengkar untuk melindungi Brian dari wajah yang penuh semprotan rambut. Kemudian ada Roger Taylor yang menganggap Freddie adalah sahabatnya. Keduanya suka bercanda. Freddie adalah pria terbaik pada pernikahan Roger. Freddie bahkan memuji drum Roger sebagai lebih akurat daripada mesin drum apapun. Beda Roger, beda pula dengan John. Freddie sangat protektif terhadap John Deacon yang baru berusia 19 tahun ketika dia bergabung. John Deacon adalah orang yang pemalu. Jadi Freddie mencoba mendorongnya untuk menulis lagu dan membantu John Deacon mendapatkan kepercayaan diri sebagai pemain. Freddie berupaya ekstra keras dalam merekam lagu-lagu John. Saat merekam Another One Bites the Dust, Freddie bernyanyi sampai tenggorokannya berdarah, tetapi menolak untuk berhenti sampai rekaman itu tepat. Cinta Freddie terhadap kucing memang melegenda, tetapi dia juga baik terhadap binatang lain. Saat merekam video musik Ego Go Slightly Mad, dia membawa penguin hidup ke studio. Studio itu sangat panas, jadi Freddie menghabiskan waktu di antara pemotretan untuk menawarkan penguin itu air minum. Jim mencatat, saat itu Freddie sangat sakit, tetapi lebih khawatir tentang penguin daripada dirinya sendiri. Selain itu, Freddie tidak toleran terhadap siapapun yang menjadi emosional di sekitarnya saat sakit. Alasannya mengapa? Itu karena dia tidak ingin ada yang sedih karena kondisinya. Salah satu motivasi utama Freddie untuk merahasiakan diagnosis AIDS-nya adalah dia tidak ingin orang tuanya, teman-temannya, dan anak-anak yang dia kenal menjadi tahu, sehingga tidak membuat mereka marah. Ya, bagi fans Queen, yang pertama menonjol dari Freddie adalah dia seperti bunglon yang bisa menyesuaikan warna diri dengan lingkungan, bisa menyanyi lagu dalam berbagai genre dan feel-nya pas. Hard rock seperti We Are The Champion, Tear Your Mother Down, March of the Black Queen bisa. Gospel seperti Somebody to Love bisa. Pop seperti Another One Bites the Dust, Under Pressure bisa. Rockabilly seperti Crazy Little Cold Love atau Man on the Prowl bisa. Bahkan Freddie Mercury menciptakan lagu We Are The Champion berkat antusiasme penggemar Queen yang selalu bernyanyi saat konser. Juga tidak lupa pengaruh sepak bola Inggris yang besar. Vokalnya Freddie memang powerful, tapi selain itu, hal lain yang membuat orang-orang kagum dengan Freddie adalah kemampuannya menguasai massa. Freddie bukan hanya bisa menyanyi dengan hebat, tapi dia juga bisa mengendalikan penonton. Begitu tangannya terangkat, seolah penonton terhipnotis di bawah kendalinya. Mungkin banyak penyanyi hebat, tapi dari mereka tidak banyak yang bisa mengontrol massa. Kombinasi kedua faktor tersebut membuat Freddie sangat layak disebut sebagai salah satu frontman terbaik dalam sejarah rock. Queen memang sekarang masih eksis, walau dengan vokalis baru Adam Lambert. Namun, setujukah kalian dengan perkataan Deacon? Queen bukanlah Queen tanpa Freddie Mercury. Komen ya pendapat kalian di bawah guys. Oke, sekian. Salam rock and roll.